Jadi kita aja jangan terlalu takut. Pak, kenapa Bapak tak naik motor? Saya takut mati, Pak Ustaz, kecelakaan. Rupanya jatuh di kamar mandi. Rupanya kesedak minum air. Jadi kita ini jangan terlalu takut mati. Mati itu pasti, tapi kita jangan terlalu takut mati. Banyak orang terlalu takut mati sehingga tak enak makan. Orang beriman itu cuma dua syaratnya menjadi orang beriman. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang beriman itu yakin dengan ketetapan Allah, dia tidak takut dengan masa depan, wala yahzanun, dia pun juga tidak sedih, tidak kecewa dengan masa lalu. Itulah orang beriman. Cuma dua aja syaratnya. Kalau kita mengaku orang yang beriman, hakikat dan akidah kita yakin tauhid kepada Allah, tidak pernah takut dengan masa lalu, tak takut dia nanti aku kerja apa, nanti aku makan apa, waktu pensiun aku bagaimana. Jangan terlalu takut. Allah semua pasti memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan ketetapan. Dan orang yang beriman juga tidak kecewa dengan masa lalu. Tak pernah kecewa dengan masa lalu. Kalau masa lalu kita banyak dosa, sekarang bukan hanya kecewa, tapi yang kita lakukan adalah terus berzikir kepada Allah, beramal soleh, kalau punya uang berbagi. Jadi kalau orang sudah dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan dipakai oleh Allah. Salah satu dipakai dengan Allah cara apa? Yuwaffiquhu. Orang kalau sudah dikehendaki, disayang sama Allah, dipakai sama Allah, maka Allah memberikan taufik kepada kita, Pak. Ada taufik, ada hidayah. Makanya banyak orang kalau sambutan Pak RT, wabillahi taufik wal hidayah. Ada orang sambutan ketua masjid, ketua panitia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullah. Apa perbedaan taufik dan hidayah? Kalau hidayah ini umum. Kenapa? Karena hidayah bukan cuma manusia, hewan pun dapat. Kata Allah, wa awha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'risun. Kata Allah, aku sudah wahyukan ke lebah yang membuat madu itu, yang keluarin madu. Allah sudah wahyukan kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyuta, untuk membuat rumah-rumah dari pohon-pohon, membuat rumah-rumah dari wa mimma ya'risun, di rumah-rumah orang. Jadi lebah itu membuat sarangnya di rumah orang, di belakang dapur, di kayu-kayu, di pohon-pohon, itu atas perintah Allah. Itu namanya hidayah. Jadi kalau dibilang hidayah dengan taufik berbeda. Kalau hidayah bisa untuk semua makhluk, manusia dan hewan, tapi kalau taufik itu hanya manusia saja. Apa perbedaannya? Kalau diumpamakan jalan, hidayah itu pamflet saja. Jadi kalau Bapak mau ke Nagoya, itu ada Nagoya arah ke sana. Tapi tidak tahu tempatnya di mana. Yang penting kalau Nagoya lurus belok kiri sudah sampai. Padahal belum tentu belok kiri sampai, karena masih ada gang lagi, masih ada lampu merah. Itu hidayah. Jadi hidayah itu pamflet. Tapi kalau taufik langsung dibimbing ke tempat asli yang kita tuju. Jadi caranya bagaimana Pak Ustadz? Kalau Allah memberikan taufik kepada kita, maka kita berarti, karena diambil kata wafaqah yuwafiqu. Wafaqah yuwafiqu taufikon. Taufik itu adalah kemufakatan kita dengan Allah. Kita sepakat dengan Allah kalau homer haram. Kita sepakat dengan Allah kalau judi, apalagi judi online itu haram, kita tak lakukan. Berarti sepakat. Kita sepakat dengan Allah, kata Allah, aqimus shalah, tegakkan salat, wa atuz zakah, dan bayarkan zakat. Kita melaksanakan salat, berarti kita dalam keadaan sepakat dengan Allah. Kata Allah merah, kita laksanakan merah. Kata Allah salat, salat. Kata Allah bayarkan zakat dari duit hartamu yang tersimpan banyak di bank, bayarkan zakat, berarti kita sepakat. Jadi kalau orang sudah diberikan taufik, maka dia menjalankan ibadahnya senang. Karena dia ada kemufakatan, ada MOU dengan Allah di Al-Quran, lalu kita laksanakan.